Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arjuna Duaira 63020200042 dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Yayan Salatiga. Di sini saya akan sedikit bertausiah mengenai jangan setengah-setengah dalam berhijrah. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman sekalian, ada banyak sekali kisah mengenai sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang tokoh yang menginspirasi kita dalam proses hijrahnya yang sangat luar biasa. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mengenal Abdurrahman bin Auf, di pikiran kita pastinya adalah seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW dan salah satu sahabat Rasul yang paling awal masuk ke dalam agama Islam lewat tangan atau lewat dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa orang paling awal masuk Islam selain Abu Bakar As-Siddiq, selain Khadijah, selain Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabat lainnya seperti Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf ini bisa menginspirasi kita teman-teman sekalian? Beliau masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara berhijrah dengan kafah atau menyeluruh, tidak secara setengah-setengah. Beliau berhijrah bersama sahabat-sahabat lainnya ke Habasyah, lalu kemudian ke kota Yathrib Madinah pada tahun atau tanggal 13 kenabian. Proses hijrah inilah yang menginspirasi kita semua. Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya yang luar biasa. Beliau kekayaannya sangat banyak. Namun, ketika beliau hendak berhijrah ke kota Yathrib Madinah, orang-orang kafir Quraisy menghadang Abdurrahman bin Auf dan berkata, "Engkau boleh pergi ke Yathrib Madinah, tetapi harta kekayaanmu akan kami rampas. Atau engkau tetap tinggal di sini dengan harta kekayaanmu." Sehingga Abdurrahman bin Auf ini pergi hijrah ke kota Yathrib Madinah tanpa istri, tanpa anak, tanpa keluarga, dan kehilangan istri, anak, serta harta-hartanya. Pergi demi kecintaannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu setelah sampai ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak memiliki harta. Harta yang ia miliki hanya tinggal baju yang ia kenakan. Lalu Rasul mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Makkah yang berhijrah dan orang-orang Yathrib Madinah atau yang biasa kita sebut dengan kaum Ansor. Ansor atau kaum Ansor yang paling kaya raya ialah bernama Sa'ad bin Rabi'ah Al-Ansori radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, aku sangatlah kaya raya. Aku memiliki 2 orang istri, dan aku tahu engkau jatuh miskin, dan akan aku berikan setengah hartaku kepadamu dan 1 orang istri yang baik dan solehah kepadamu. Tunggu masa idahnya lalu engkau boleh menikahinya." Tetapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? "Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Tapi cukup tunjukkan jalan kepadaku, di mana jalan ke pasar itu." Ia menghargai Sa'ad bin Rabi'ah, tetapi beliau tidak ingin bergantung terhadap orang lain. Beliau ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Lalu akhirnya beliau pun pergi ke pasar untuk mencari peluang usaha, apa yang bisa ia lakukan. Setelah itu beliau akhirnya
contohnya menjual barang milik orang lain. Dan tidak perlu waktu lama pun, pundi-pundi rezeki, pundi-pundi harta pun kembali kepadanya karena keahlian dagangnya. Semakin hari semakin banyak hartanya. Lalu Abdurrahman bin Auf memberikan hartanya di jalan Allah atau dengan cara bersedekah. Terkadang beliau ketakutan atau khawatir dengan hartanya. Beliau khawatir dengan hartanya. Beliau khawatir akan lama-lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Maka ia memberikan hartanya atau menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk mengurangi hartanya, tapi karena bersedekah, pundi-pundi pahala dan pundi-pundi rezeki pun terus mengalir kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian bahwasanya sabar dalam menghadapi setiap episode kehidupan di diri kita, karena begitulah yang dinamakan sebagai ujian keimanan. Namun ingat, ujian bukan hanya hal yang sedih-sedih saja. Sekian dari saya.